Hipnotis atau hipnoterapi tentunya dapat dan sangat dapat dipakai untuk kedokteran, yaitu diaplikasikan dalam ranah medis yang disebut sebagai medical hypnosis. Seperti apa sejarahnya dan cara pengaplikasian atau gambaran prakteknya, saya akan jelaskan di video ini. Silahkan tonton sampai selesai, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, karena di channel ini saya akan membahas bagaimana memanfaatkan hipnotis dan hipnoterapi untuk praktek medis atau medical hypnosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu di masa John Eliason ya, setelah Franz Anton Mesmer yang awal kali menemukan mesmerism atau magnetism, kemudian Eliason ini tertarik atas bagaimana praktek hipnotis untuk medis, karena si John Eliason ini adalah dokter. Kemudian dipraktekanlah penyembuhan-penyembuhan yang tanpa harus menggunakan atau bersentuhan dengan obat-obat medis. Apa yang terjadi? Praktek dari John Eliason ini berhasil, namun mendapat pertentangan dari para dokter. Kemudian dilanjutkan oleh James Esdaile, ini yang juga menciptakan bagaimana coma state, bagaimana melakukan operasi mengayor dan operasi minor dengan cara mengkondisikan pikiran, perasaan, tubuh pada kondisi coma state, yaitu dengan kedalaman hipnosis yang dalam sampai menuju di atas somnambulisme. Nah, akhirnya bisa dilakukan operasi mayor, operasi besar ya, tanpa harus anestesi. Bahkan saya juga pernah cerita di channel ini, ada teman saya yang di Semarang itu mempraktekkan hipnotis untuk mensugesti anaknya operasi besar, dan akhirnya berhasil dan tidak apa-apa. Nah, ini tidak menutup kemungkinan sangat bisa digunakan untuk berbagai hal yang berhubungan dengan penyakit dan penyembuhan di ranah medis. Namun juga tidak menghilangkan cara medis yang memang sangat membantu, yaitu cara obat, cara praktek-praktek medis itu akan mempercepat penyembuhan, sehingga dapat dikombinasikan, dapat disatukan antara cara medis dan cara hipnotis. Silakan belajar hipnotis mulai sekarang, belajar hipnoterapi mulai sekarang untuk dapat dan mudah mempraktekkan dalam ranah medis, sehingga pasien yang Anda tangani menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi cepat sembuh karena mereka tertolong dengan cepat. Jadi ini akan menjadi nilai tambah, nilai lebih di diri Anda sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat, praktisi medis lainnya, bidan dan sebagainya, akan punya nilai tambah tersendiri setelah Anda belajar medical hypnosis. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya yaitu dengan cara sugesti, dengan cara urutan memasuki induksi hipnosis. Nah, ini saya pernah membuat video-video sebelum ini, yaitu tentang praktek bagaimana menciptakan anestesi, bagaimana membuat pikiran menjadi tidak merasakan apapun sedikit pun, atau hanya kebas dengan cara bermain hipnotis terhadap dirinya atau pasien itu sendiri, terhadap apa yang kita ciptakan kepada pasien melalui sugesti yang dimasukkan dalam hipnosis. Nah, ketika Anda menguasai hal ini, maka akan ada banyak cara bagaimana membimbing pasien untuk cepat sembuh, untuk nyaman, untuk disuntik tidak sakit, yang trauma jadi bahagia, yang fobia jadi bebas fobianya atau hilang fobianya, dan akhirnya dia sembuh dari penyakitnya dan mudah ditolongi, mudah diatasi penyakitnya dengan cara medis, dengan cara cepat, dengan cara lebih mudah, lebih tidak memaksakan diri, dan akhirnya pasien senang dan bahagia. Ya, mungkin itu ya yang saya sampaikan ya. Silahkan mulai sekarang belajar hipnotis medis untuk agar Anda lebih baik lagi, lebih mudah mengatasi pasien Anda dengan cara yang menyenangkan dan bahagia. Terima kasih, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.